Oke, baik kalau gitu kita sampaikan dulu kepada Pak Dani. Untuk tema hari ini saya bacakan lagi yaitu apakah Yesus bersahadat? Itu di Yohanes 17 ayat 3. Baik, biar waktu tidak berbuang sia-sia, saya persilakan kepada Pak Dani untuk memberikan statement awal. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan, waktu akan berjalan ketika Pak Dani berbicara. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada moderator dan kepada umat Islam dan rekan-rekan seperjuangan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai syahadat, kita harus tahu dulu apa konotasi syahadat. Di dalam Islam, syahadat itu artinya kesaksian ataupun pengakuan dari orang yang mengucapkan syahadatnya kepada Allah. Berarti dia mengakui Tuhannya adalah Allah. Itu pengakuan individu. Saksi yang kedua adalah pengakuan terhadap Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka konteks syahadatain itu berarti ada dua subjek yang harus kita akui. Yang pertama, subjeknya adalah Tuhan Sang Pencipta alam semesta yang bernama di dalam Islam adalah Allah. Subjek yang kedua adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah utusannya. Utusan siapa? Utusan Sang Pencipta alam semesta. Itu dikatakan syahadat. Maka kalau kita komparasikan, sekali lagi kalau kita komparasikan ayat Yohanes 17, maksudnya Yohanes 17 ayat 3. Ini konotasinya, sekali lagi konotasinya itu melekat kepada kesaksiannya juga. Dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Itu berarti pengakuan seorang manusia, seorang hamba mengakui adanya Allah Sang Pencipta alam semesta. Itu dikatakan syahadat. Yang kedua, yang dikatakan dan mengenal Yesus Kristus yang telah mengutus, yang engkau utus. Sekali lagi, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Engkau ini siapa? Kembali kepada Allah. Allah siapa? Sang Pencipta alam semesta. Siapa yang jadi utusannya? Yaitu Yesus Kristus. Ini ada pengakuan. Pengakuan inilah yang dikatakan syahadat. Kalau tidak ada pengakuan individual, tidak terucap di dalam orang tersebut, berarti belum ada pengakuan, berarti dia belum syahadat. Namun apabila sudah diucapkan seperti ayat Yohanes 17 ini, ayat 3 ini, itu sudah mengindikasikan pengakuan seorang hamba. Yaitu apa hambanya? Mengenalkan Allah Sang Pencipta alam semesta beserta isinya adalah satu-satunya Sang Pencipta alam semesta. Yang kedua adalah pengakuan bahwasannya Yesus Kristus itu adalah utusannya. Utusan siapa? Utusan Allah. Inilah yang dikatakan syahadat. Maka di dalam Islam pun juga demikian. Apa yang disampaikan dalam Islam, saya ulangi kembali. Yaitu setiap personil, setiap orang, di saat dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, ada pengakuannya terhadap eksistensi kepada Sang Pencipta alam semesta yang bernama first name-nya adalah Allah. Kemudian siapa yang diutusnya? Yang diutusnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kalau kita melihat kedua konteks ini,
kita bisa berpikir dengan jernih. Sama-sama ada Tuhan, sama-sama ada utusan. Hanya berbedanya di Nabi Isa, utusannya adalah Nabi Isa karena Nabi Muhammad belum datang. Namun syahadat ini memiliki persamaan, yaitu adanya pengakuan. Intinya adalah pengakuan. Itulah yang dikatakan syahadat. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Dhani. Saya ambil kembali. Waktu bisa di-reset. Baik, silakan. Untuk Bu Uti, waktu dan tempat saya persilakan. Waktu akan berjalan ketika Bu Uti berbicara. Ya, terima kasih Pak Dhani. Ya, begini, Pak Dhani mengambil ayat orang lain berdasarkan cara pandang Pak Dhani mengenai kitab Pak Dhani sendiri gitu. Karena di kitab kami, pelajaran di kitab kami itu nggak ada yang namanya syahadat-syahadatan gitu. Karena itu bukan doktrin kami. Nah, lalu ketika Pak Dhani mengatakan itu adalah syahadat, ya jelas itu bukan, karena kami tidak mengenal apa itu syahadat gitu. Dan yang perlu Bapak Dhani ketahui adalah kesalahan besar dari umat muslim adalah mereka hanya mencomot-comot ayat gitu. Jelas ini hanyalah comot-comot ayat. Comot ayat, cuma satu ayat dicomot begitu saja, lepas dari konteksnya yang begitu banyak gitu loh. Kalau memang mau satu ayat saja, ya itu aja diambil lalu dipisahkan, lalu dihalusinasi sendiri. Jadi ayat-ayat yang pendukungnya di belakang itu yang nggak usah diambil lagi gitu. Karena ayat ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang benar. Oke, Yesus itu adalah Allah yang benar. Di dalam Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 20, akan tetapi kita tahu bahwa kita beroleh pengertian ya. Akan tetapi saya bacanya di sini katakan, ini Yohanes yang menulis kitab ini ya. Akan tetapi kita tahu bahwa kita telah memperoleh pengertian yang benar, yaitu pengertian di dalam anaknya gitu kan. 1 Yohanes 5 ya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah itu dia. Jadi inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mereka mengenal Yesus Kristus utusanmu. Nah itu dia. Jadi pemberi hidup yang kekal itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Itu bukan Allah yang satu, ya jangan salah. Bukan Allah yang satu, bukan Allah yang tauhid. Mereka murid-murid Yesus itu kalau mereka selamat, mereka harus mengenal satu-satunya Allah yang benar. Di antara para Allah yang mengaku benar, Allah yang sana ngaku benar, Allah sini ngaku benar, satu-satunya yang benar itu adalah Elohim. Lalu di situ yang diutus oleh Elohim itu, pemberi hidup yang kekal itu dua. Karena apa? Karena di dalam ayat yang kedua, di dalam Yohanes 17 ayat 5 itu, nggak bisa main diputus-putusin aja. Yohanes 17 ayat 2 mengatakan, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Pemberi hidup yang kekal itu diberikan oleh Elohim kepada kuasanya diberikan Elohim kepada Yesus yang utusan itu. Lalu utusan itulah yang memberikan hidup yang kekal. Oleh sebab itu pemberi hidup yang kekal itu ada dua, yaitu Elohim, Allah satu-satunya yang benar, dan utusan Elohim itu, yaitu Yesus Kristus. Utusan di situ, di dalam ayat yang kelima dikatakan bahwa utusan di situ adalah ya, di dalam ayat yang kelima utusan di situ adalah dia itu ada dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa sebelum dunia itu ada. Jadi sebelum dia datang sebagai utusan, dialah Allah itu sendiri. Nah ini konteksnya yang benar. Kalau mau comot ayat ya seperti yang dibicarakan oleh Pak Dhani tadi. Mengatakan bahwa itu bersahadat. Tetapi maaf, sama sekali nggak ada hubungannya bersahadat. Ini konteksnya Yesus sedang berdoa
mendoakan murid-muridnya. Keselamatan itu untuk murid-muridnya adalah murid-muridnya harus kenal Elohim dan harus kenal utusan Elohim, yang adalah utusan itu adalah Elohim sendiri. Dan ayat ini ditulis oleh Yohanes karena Yohaneslah yang mengatakan bahwa utusan itu adalah Allah itu sendiri. Nah, itu dia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Nah, itu dia. Anak tunggal Bapa yang menjadi anak Allah atau utusan atau nabi atau guru atau imam. Itu konteksnya. Jadi ngawur Pak Dhani, ngawur sekali kalau Pak Dhani bilang itu bicara tentang syahadat. Enggak ada hubungannya, ya. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan. Terima kasih ya, untuk Uti. Sekarang waktunya Pak Dhani untuk melontarkan skripnya dan juga pertanyaan. Sekarang udah sesi tanya jawab 4 kali 5 menit. Silakan, waktu tempat saya persilakan buat Pak Dhani. Setelah Pak Dhani berbicara, waktu akan dijalankan. Terima kasih Ibu Uti yang telah begitu menjelaskan dengan panjang lebar. Panjang tapi salah, lebarnya juga salah. Karena kita bicara tentang Yohanes 17 ayat 3 yang Anda sampaikan. Ternyata Anda di sini sudah menyimpangkan. Sekali lagi telah menyimpangkan makna Elohim. Di sini tidak disebutkan makna Elohim. Tidak ada kata Elohim. Jangan kita tambah-tambahkan melebar, ternyata salah. Inilah pola pikir kita yang terjebak di dalam narasi-narasi pemikiran-pemikiran kita. Kalau kita sudah mengatasnamakan pemikiran kita, itu berarti sesuai dengan kehendak kita sendiri, bukan kehendak Sang Pencipta. Sementara ayat-ayat ini menunjukkan kehendak Sang Pencipta, bukan kehendak manusia. Kalau Anda menambah-nambah, itu namanya kehendak Anda. Oke? Disinilah letaknya kesalahan yang sangat fatal kepada manusia yang ingin mencari kebenaran. Karena sudah dimasuki oleh pemikirannya, dimasuki oleh kehendak dan kemauannya. Kalau sudah kemauan manusia, berarti itu sudah menunjukkan adanya istilahnya terpengaruh oleh pemikiran iblis. Karena manusia banyak juga yang diselimuti, dikuasai oleh iblis pada diri manusia. Ini yang menjadi persoalannya. Karena sudah dikuasai iblis dalam diri manusia, maka dia selalu berusaha untuk menantang ayatnya sendiri. Di sini jelas, sangat jelas, di Yohanes 17 ayat 3, saya katakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya. Kalau sudah menyangkut masalah satu-satunya, berarti tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada empat, dan seterusnya. Yang namanya satu-satunya di dalam tekstual ini, maka itu sudah ada pengakuan. Sekali lagi, itu berarti itu pengakuan dari manusia. Kemudian siapa utusannya? Maka di sini dikatakan, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Apalagi kurang jelasnya. Kalau Anda menggunakan narasi pemikiran Anda sendiri untuk menantang ini, berarti ayat ini dengan ayat yang lain bertentangan, saling kontradiktif. Kalau sudah kontradiktif, mana yang mau kita pakai? Mana yang mau kita menjadikan pedoman? Pedoman di dalam kehidupan kita, pedoman di dalam hubungan sosial kita, berhubungan dengan Sang Pencipta. Kalau ayatnya saling kontradiktif, disinilah menjadi pokok persoalannya. Seharusnya, idealnya, di dalam logika yang logis, setiap ayat itu tidak akan bertentangan. Kalau bertentangan, itu berarti buatan hasil pemikiran manusia. Maka di dalam Al-Quran mengatakan, di dalam Al-Quran tidak pernah
ayat dengan ayat bertentangan. Itulah membuktikan bahwasannya kehendak Allah yang ditancapkan, dituliskan di dalam Al-Quran, membuktikan kebenaran bahwasanya ini bukan buatan manusia, bukan hasil pemikiran manusia, tetapi ini adalah kehendak Allah di dalam Al-Quran. Semua ayat-ayat, semua firman-firman Tuhan yang dari zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim, tetap memiliki persamaan tentang kesaksian ataupun pengakuan kepada Allah. Satu-satunya Tuhan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ini konsep yang sangat serupa. Kemudian karena Nabi Muhammad dikatakan sebagai nabinya, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan kami mengakui Muhammad itu utusan Allah. Sama juga di sini mengatakan, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Itu pengakuan, berarti ada pengakuan bahwasannya Yesus Kristus itu adalah hanya utusan. Terima kasih. Terima kasih Bang Basin telah mengingatkan saya. Baik, waktu saya reset. Sekarang giliran untuk Ibu Uti memberikan statement dan menjawab apa yang ditanyakan Pak Dhani. Silakan Ibu Uti, waktu dan tempat saya persilakan. Waktu akan saya jalankan ketika Ibu Uti berbicara. Ya, 5 menit ya. Ya, Pak Dhani. Yang perlu Pak Dhani ketahui dari tadi Pak Dhani cuma berretorika, cuma berasumsi, berasumsi dan mengutarakan pikiran-pikirannya sendiri ya. Alkitab ini segede gini loh Pak, nih segede gini Alkitab nih, setebal ini gitu. Alkitab itu setebal ini, Bapak cuma ambil satu kalimat kata kuncinya doang. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal bahwa engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Lalu kemana ribuan ayat yang ada di dalam ayat sini Pak? Ayat 2, ayat 3 sampai ayatnya Yohanes 17 itu ayatnya sampai yang ke ayatnya sampai di situ ayatnya yang sampai ke 26 Pak. Bapak mau kemana ayat 26 itu? Ya kan? Itu jelas Pak. Jadi yang saya mau kasih tahu, Pak Dhani cuma berretorika, cuma berasumsi, nggak nyambung. Karena Alkitab itu Pak kontekstual ya, tak kasih kontekstual. Ketika ada satu ayat itu berhubungan dengan ayat yang lain. Ini konteksnya adalah bahwa Yesus sedang mendoakan murid-muridnya. Dia bersikap di situ dia bersikap atau mengambil peran sebagai seorang imam yang menjembatani hubungan Allah dengan manusia. Nah, di situ dia mendoakan murid-muridnya dengan mengatakan kalau murid-muridnya ingin supaya mereka selamat, mereka harus mengenal bahwa Elohim atau Bapa itu engkau di situ adalah Elohim, maksudnya adalah satu-satunya yang benar. Ingat loh Pak, yang benar itu bukan satu-satunya Tuhan, bukan satu-satunya yang tauhid, nggak bicara tentang tauhid. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Di antara Allah-Allah Tuhan-Tuhan asing yang mengaku benar itu, Yesus itulah yang Elohim itulah yang benar. Lalu untuk selamat itu ditulis di situ ada 2. Mengenal Elohim satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Elohim. Kenapa ada 2? Karena di ayat 2-nya menjelaskan pemberi hidup yang kekal itu adalah Elohim dan utusan Elohim. Jadi ayat 3 tidak bisa Bapak putuskan seenak-enaknya aja. Ya, ayat 2 mengatakan pemberi hidup yang kekal itu Elohim dan utusannya. Ayat 3 mengatakan pemberi hidup yang kekal itu adalah Elohim dan utusannya. Karena ayat yang kelima mengatakan bahwa utusannya itu adalah Allah itu sendiri. Ayat yang kelima ya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Itu dia utusannya. Utusan buat Yesus itu tidak sama dengan utusan yang sekarang, Pak. Utusan buat Yesus itu adalah Allah yang datang menjadi manusia, kemanusiaannya itu disebut utusan. Kemanusiaan dagingnya itulah yang disebut utusan. Oke.
Jadi pemberi hidup yang kekal itu adalah Elohim dan utusan Elohim. Utusan Elohim yang sebelum dia datang menjadi utusan, dialah Elohim itu sendiri. Ini isi kitabnya, Pak. Kalau Bapak cuma mau ngambil ayat 1 itu, Bapak tinggal copot aja, lalu masukin di sini. Ya, lupakan semua Alkitab yang setebal ini gitu loh. Ngapain ditulis sebanyak-banyak ini kalau cuma satu kata itu yang diambil lalu diasumsikan sendiri, dianalogikan sendiri, disambung-sambung sendiri gitu loh. Dan yang perlu Bapak ketahui, yang menulis kitab ini adalah Yohanes. Yohanes itulah yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yohanes yang mengatakan bahwa utusan itu adalah pengutusnya. Yohaneslah yang mengatakan bahwa pengutusnya itu adalah utusannya. Pengutusnya itu telah datang menjadi utusan. Itu Pak. Itu konteksnya yang benar. Kalau Bapak mengatakan bahwa saya salah, loh tidak. Itu hanya soal penerimaan. Penyangkalan ya, penyangkalan dan tidak mau terima kenyataan gitu loh Pak. Karena Alkitab itu kontekstual, nggak bisa asal comot ya, nggak bisa asal comot. Jangan disamakan kitab Bapak dengan kitab kami. Kitab Bapak itu ya seperti itu, boleh asal comot karena ayatnya tidak nggak ada hubungannya dengan ayat C1, nggak ada hubungannya dengan yang lain gitu loh. Nah kalau ini nggak begitu Pak, nggak begitu. Ya, jadi jelas ya, saya sudah sangkal bahwa tidak ada sahadat-sahadatan Yesus di sini. Baik, terima kasih untuk Ibu Uti. Waktu sudah habis, waktu saya reset. Silakan untuk waktunya Mbak Dani. Ini kesempatan kedua, ada 4 kesempatan. Silakan waktu dan tempat saya persilakan. Waktu saya akan jalankan ketika Pak Dani berbicara. Silakan. Terima kasih, Uti. Tadi Uti mengatakan saya berasumsi. Begitu kan? Justru yang berasumsi itu adalah Ibu Uti sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Ibu Uti ada menyebutkan Elohim segala macam. Sementara saya hanya membacakan kitab-kitab yang ada di dalam Yohanes 3. Kemudian kita lanjutkan lagi. Oke, kita biarkan pemirsa yang menilai. Sekarang kita lanjutkan lagi pembahasannya tentang ayat 24 Yohanes 17 supaya Ibu Uti juga bisa paham. Ayat Yohanes 17 Yohanes 17 ayat 24. Silakan Anda buka dulu supaya Anda paham. Yang artinya, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka itu siapa? Pengikutnya. Pengikut siapa? Pengikut Yesus. Oke. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Berarti umatnya Allah telah memberikan umat Bani Israel kepada Nabi Isa. Kepada Yesus. Agar apa? Agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Agar mereka menghargai kehormatanku, kata Yesus. Agar mereka memuliakan aku. Tidak diremehkan seorang nabi, tidak boleh. Tidak boleh dicaci maki seorang nabi supaya dimuliakan. Karena itu adalah pemberian dari sang penciptanya kepada Bapaknya. Bapak yang telah memberikan kepada Yesus. Sebab engkau telah mengasihi aku. Nah itu. Karena Bapak tadi mengasihi Yesus. Kita lanjutkan lagi. Ayat ke-25. Supaya Anda lebih jelas. Bukan cuma satu ayat. Ya Bapak yang adil. Memang dunia tidak mengenal engkau. Jadi manusia tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal Sang Pencipta. Tetapi aku mengenal engkau. Namun Yesus mengatakan aku mengenal engkau ya Bapak. Kenapa? Sampai Yesus mengatakan dikenal. Karena dia utusan. Kalau bukan utusan, bagaimana bisa mungkin mengenal Bapa? Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Ibrahim, apabila tidak ada utusan Allah,
atau utusan Sang Pencipta, tidak mungkin manusia bisa mengenal Sang Penciptanya kecuali melalui utusannya. Kita lanjut lagi, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, itu kaitannya. Saya bukan berasumsi, ini kita membaca ayat. Bukan yang dikatakan Ibu Uti tadi mengatakan saya berasumsi. Kalau Anda berasumsi benar, silakan dinilai. Oke, berarti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu ayat ke-25-nya. Kemudian ayat 26, yang terakhir. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Jadi namamu telah aku beritahukan kepada mereka. Siapa namanya? Tidak ada kejelasan di sini. Yaitu Bapak. Mungkin disebut adalah Bapak. Kita tidak tahu yang sebenarnya. Silakan Bu menjelaskan. Dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada dalam mereka. Jadi supaya Tuhan Sang Pencipta itu merasuk di dalam jiwa manusia, di dalam jiwa pengikutnya Nabi Yesus apa kepada Yesus, maksudnya pengikut Yesus. Jadi supaya kasih karunia itu diberikan kepada pengikutnya Yesus. Oke, engkau memberikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Dan aku juga supaya namaku ini terkenang di dalam diri mereka. Siapa mereka itu? Yaitu Bani Israel ataupun murid-muridnya. Supaya apa yang didapatkan oleh Yesus dari Tuhannya, sekali lagi apa yang didapatkan Yesus dari Tuhannya sebagai perintah ataupun hukum-hukumnya diserahkan kepada dilaksanakan oleh umatnya. Jadi dengan kata lain, saya tidak keluar dari keluar dari konteks. Saya tidak berasumsi. Ini buktinya, bukti nyata saya bukan berasumsi. Saya hanya menampilkan ayat. Untuk Pak Dani. Thank you very much atas perhatiannya Pak Dani. Sekarang sudah waktunya untuk Bu Uti Watimena memberikan statement dan juga jawaban. Waktu dan tempat saya persilakan pada Ibu Uti Watimena. Waktu saya akan jalankan ketika Ibu Watimena berbicara. Silahkan. Ya, terima kasih Pak Dani. Pak Dani masih berasumsi loh Pak. Masih berasumsi, terus saja berasumsi. Pak Dani memaksakan bahwa Pak Dani nggak terima pernyataan dari saya bahwa ini konteksnya adalah Yesus sedang menjadi seorang imam yang merupakan perantara antara Allah dengan manusia. Ya, Yesus. Nah, sekarang kalau Bapak mau tahu ya, hubungan Yesus dengan Allah itu atau Bapa atau Elohim itu bukan Tuhan dengan umatnya, Pak. Ingat ya, yang namanya utusan di situ itu hubungannya bukan dengan Tuhan dengan umatnya. Tidak sama dengan Bapak dengan Tuhannya Bapak, tidak. Hubungan Yesus dengan Elohim itu ayat yang pertamanya ya, Yohanes 17 kita baca ya. Demikianlah kata Yesus lalu menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Nah itu dia. Yang perlu Bapak ketahui, hubungan Yesus dengan Elohim itu adalah Bapa dengan anak. Bukan Tuhan dengan umatnya, bukan Tuhan dengan hambanya yang manusia ciptaannya. Ya, utusan di situ adalah utusan dalam kapasitas anak Allah. Oleh sebab itu Yesus mengatakan seperti ini. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, ya kan? Agar mereka memandang kemuliaanku. Nah itu, Rasul mana yang memiliki kemuliaan, Pak? Sama seperti kemuliaan Tuhannya. Oke, ya. Dan yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Nah itu dia. Utusan itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Ayatnya yang kelima jelas dikatakan di situ. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada.
Jadi utusan itu sudah ada dalam kemuliaannya, dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa sebelum dia datang sebagai utusan. Dan ketika dia datang sebagai utusan, dia mendoakan muridnya sebagai imam. Tapi ingat, Bapak yang tidak ketahui di sini adalah nih ya Bapak yang adil, yang adil. Memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau dan mereka tahu bahwa engkaulah yang mengutus aku, ya. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka dan aku memberitahukannya supaya kasih yang kau berikan kepada aku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Ini perkataan Yesus sebagai seorang imam, Pak. Ya, karena dia sedang menjembatani hubungan Allah dengan manusia. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Bapak, utusan mana yang sudah ada sebelum dunia ada? Oke, utusan mana yang berkuasa memberikan hidup yang kekal? Oke, utusan mana yang berkuasa memberikan sorga? Oke, di mana aku berada, mereka pun berada, kata Yesus. Oke, utusan mana yang sudah ada sebelum dunia ada? Utusan mana yang berkuasa memberikan hidup yang kekal? Ya, oke. Utusan mana di situ dikatakan, nah, ya itu dia. Itu ya. Itu ya. Lalu di dalam Yohanes 10 ya. Yohanes 10 ayat 28. Ya, ayat 28 ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Kita lupa. Insan artinya pelupa. Nasia asal katanya. Contoh yang pelupa kita gampang untuk mengkolaborasikan. Waktu kita di dalam rahim, kita juga tidak ingat apa yang terjadi di dalam rahim. Oke, bisa dipahami? Di saat kita terlentang-lentang, kita juga tidak mengingat waktu sekarang ini dah tua seperti ini. Tidak pernah kita mengingat di saat kita terlentang-lentang menetek dengan orang tua. Tidak pernah kita mengingatnya. Itulah dikatakan insan, manusia pelupa. Apalagi kita berada di Lauhul Mahfud, tidak mungkin kita mampu mengingatnya. Kecuali ada orang tertentu yang bisa mengingatnya. Ada orang yang tertentu itu. Tapi kita bukan bahas di sini. Jadi kalau Ibu Putih menyatakan siapa yang belum manusia ada sebelum alam ini, alam dunia ini, saya katakan ada, semua manusia disimpan di Lauhul Mahfud namanya. Itu di dalam ajaran Islam. Maka dikonfirmasikan dengan ajaran Islam dengan ajaran dari Yesus ini, sekali lagi, itu sangat relevan. Tidak ada pertentangan di situ. Yang menjadi pertentangan bukan ucapan Yesus, itu yang banyak pertentangan. Makanya Ibu Uti berusaha sekarang, saya amati, kalang kabut untuk menjelaskan ayat-ayat ini. Kenapa saya katakan kalang kabut tadi? Kebingungan. Karena kebingungan Ibu Uti sehingga keluar dari konsep tekstual yang ada di dalam Alkitab. Sehingga menimbulkan asumsi-asumsi untuk melakukan pembenaran. Pembenaran tetapi salah di dalam keterangan di dalam Alkitab yang Anda miliki. Karena sudah keluar jalur. Karena menggunakan asumsi dan logika Anda untuk mencari pembenaran keinginan Anda. Sehingga timbullah Elohim, timbullah sana sini untuk mencari pembenaran itu. Padahal ini sudah jelas. Ayat Yohanes 1 sampai ke 26. Sudah jelas sekali kalau Allah itu adalah Bapa, menurut orang Kristen itu Bapa, menurut orang Islam itu adalah Allah.
Kemudian utusannya siapa? Nabinya Yesus. Kalau kami sebagai umat Islam, nabinya adalah Nabi Muhammad. Jelas sekali. Tidak ada sekali ya. Tidak ada sama sekali perbedaan di situ. Makanya saya katakan dari awal, syahadat itu adalah pengakuan. Pengakuan siapa? Pengakuan kepada Allah Sang Pencipta alam semesta, atau di dalam Alkitab mengatakan Bapa Sang Pencipta alam semesta. Baiklah, terima kasih untuk Pak Dhani. Waktu sudah Terima habis, kasih. waktu saya reset, dan sekarang waktunya Bu Uti. Bu Uti bisa open mic dulu. Mic-nya ke-mute, Bu Uti. Ya. Sudah? Waktu Ya. akan saya jalankan ketika Bu Uti berbicara. Silahkan. Ya, terima kasih Pak Dhani. Pak Dhani bilang saya ngawur. Sekarang pertanyaan saya yang jelas kepada Pak Dhani, silakan jawab saya. Mana yang ngawur, yang orang bicara tentang kontekstual, isi dari keterangan, isi makna dari seluruh ayat itu, dengan orang yang hanya comot ayat. Yang benar itu yang mana, gitu ya. Kalau Bapak mengatakan yang benar itu yang comot ayat, nah itu artinya Bapak lah yang ngawur, gitu kan. Ya, karena saya bicara konteks ayatnya, saya bahkan menerangkannya bahwa Yesus bicara ini dalam kapasitasnya seorang imam, dan Bapak tidak mengerti kan? Jelas Bapak tidak tahu konteks ayat ini seluruhnya itu maksudnya apa, ditujukan untuk siapa, dan bagaimana Bapak nggak tahu. Bapak cuma comot ayat, lalu Bapak mengatakan saya lah yang ngawur. Lalu Bapak nggak menjawab pertanyaan saya, sama sekali nggak menjawab. Bapak tidak menjawab ya. Rasul mana yang sudah ada sebelum dunia ada. Ini bukan bicara tentang rohnya yang sudah ada, oh tidak. Karena Yesus mengatakan sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Kenapa Yesus berani mengatakan begitu? Karena Yesus mengatakan bahwa dialah itu yang Alfa dan Omega. Dialah satu-satunya mengatakan aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Mana rasul yang mengatakan bahwa dia menyertai umatnya sampai akhir zaman. Akhir zaman itu sampai beribu-ribu tahun dia ada bersama umatnya gitu loh. Ya, itu tidak sama Pak dengan yang Bapak bilang roh yang sudah ada, itu tidak sama seperti itu Pak. Karena apa? Karena Yesus mengatakan permuliakanlah aku sendiri di hadiratmu dengan kemuliaan yang kumiliki. Dia memiliki kemuliaan di hadiratmu. Hadirat itu artinya dalam keberadaanmu. Ya, Yesus memiliki kemuliaan dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa sebelum dunia dijadikan. Jadi dia itu adalah Bapa itu sendiri, sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14 yang ditulis oleh Yohanes sendiri. Karena Yohaneslah yang menulis ayat ini. Ya. Lalu Bapak tidak menjawab pertanyaan saya, rasul mana yang memberikan hidup yang kekal? Jelas tadi Yesus mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal. Kalau Bapak menyamakan dengan Rasul Bapak, tunjukkan di dalam kitab Bapak mana ayatnya yang mengatakan bahwa Rasul Bapak memberikan hidup yang kekal. Oke, jelas Yesus mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tak seorang pun merebut mereka dari tangan Bapa. Oke, dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tak seorang pun merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Dalam satu apa di situ Pak? Satu dalam memberikan kekuasaan, memberikan hidup yang kekal, dan melempar kita orang yang tidak percaya kepadanya itu, orang-orang yang tidak percayanya itu ke neraka Pak. Itu satu dalam kuasa, satu dalam hakikat, satu dalam otoritas. Karena di dalam ayat yang pertama itu jelas utusan di situ adalah anak Allah, Kak. Anak Allah itu kata Yohanes adalah Allah yang menjadi manusia. Ya, situ bukan dikatakan Yesus bukan mengatakan ya Tuhanku, enggak ada Pak. Yesus itu hubungannya dengan Allah itu, dengan Elohim itu adalah Bapaknya Pak. Bukan Tuhannya. Tidak pernah sekalipun Yesus menyebut Allah Bapa itu Tuhanku, sama sekali enggak Pak. Dia menyebut Allah itu Elohim itu Bapaknya ya. Dia mengatakan gini, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, bukan Tuhan ya. Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya, kepada anaknya itu kuasa atas segala yang hidup. Rasul mana yang punya kuasa atas segala yang hidup, Pak? Rasul Bapak itu sekarang sudah mati, sudah meninggal, ada di kuburan. Ini Yesus, Paulus itu mempunyai kuasa atas segala yang hidup. Oke.
mempunyai kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Walaupun Yesus mengatakan bahwa kuasa untuk memberikan hidup yang kekal itu berasal daripada Bapanya, tetapi Dialah pelaksananya, Pak. Dialah yang memberikan hidup yang kekal. Dialah yang berkuasa melempar Bapa ke neraka. Dialah yang merupakan hakim seluruh isi dunia ini, gitu loh. Dan Dia memiliki keberadaannya sebagai Allah Bapa sebelum dunia ada. Ayat yang kelima nggak boleh dibuang. Itu konteksnya, nggak ada hubungannya dengan syahadat-syahadatan. Justru yang ngawur itu Bapak. Mana bisa Bapak mengatakan orang bicara konteks itu ngawur, lalu orang cuma comot ayat yang tidak ngawur. Oke? Itu Pak. Baik, terima kasih untuk Bu Uti. Sekarang waktu kesempatan terakhir untuk Pak Dhani memberikan statement dan juga jawaban dari Ibu Uti Watimena. Dan setelah ini Bu Uti juga akan kesempatan terakhir untuk memberikan statement dan juga jawaban dari Pak Dhani. Lalu kita lanjut ke 5 menit terakhir yaitu closing statement. Silakan untuk Pak Dhani, waktu dan tempat saya persilahkan dan waktu saya jalankan ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Sebagaimana yang Ibu Uti sampaikan, tadi sudah saya jawab ya. Manusia itu rohnya itu sudah tercipta sebelum dunia ini ada. Di alam Lauhul Mahfud. Itu jelas dalam Al-Quran. Itu jawaban saya. Jadi bukan cuma Nabi Isa. Bukan cuma Yesus. Yang rohnya tersimpan. Termasuk Nabi Muhammad juga. Termasuk kita-kita semua. Yang hidup di muka bumi ini. Rohnya semuanya ada di Lauhul Mahfud namanya. Kalau Ibu mau tahu. Itulah saya katakan ada persamaan di sini. Kalau Ibu mengatakan memberikan kehidupan yang kekal, kita bicara fakta saja, bukan berasumsi. Apa buktinya? Sekali lagi, apa buktinya? Kalau Yesus itu memberikan kekekalan kepada umatnya. Sementara faktanya umatnya juga mati. Bagaimana? Logika dari mana ini? Coba Anda renungkan. Kalau Anda bicara rohnya kekal, roh tetap kekal. Roh manusia bukan cuma roh siapa-siapa ya. Semua manusia, rohnya kekal. Maka ada yang namanya neraka dan surga. Oke? Itu dikatakan ada neraka dan surga. Jadi kalau Ibu bilang saya tidak menjawab, sudah saya jawab. Roh manusia itu ada di Lauhul Mahfud. Oke? Nah, waktunya masih ada. Masih panjang kan? Jadi saya sebenarnya untuk mengeladeni Ibu seperti ini, cara berasumsinya yang dikatakan tidak berasumsi, faktanya Anda berasumsi, berusaha untuk mencocok-cocokkan ayat dengan satu dengan yang lain. Anda katakan Bible itu tebal. Apakah semua Bible ataupun Alkitab yang tebal itu membahas ini saja? Kan tidak. Kan banyak yang dibahas yang lain. Banyak persoalan yang lain. Masa disatukan di dalam pokok pembahasan tentang syahadat ini, pengakuan. Kan tidak semuanya di dalam Alkitab itu dikhususkan untuk kaitannya dengan pengakuan. Maka di Yohanes inilah kita membahas pengakuannya. Bukan di ayat yang lain, Lukas segala macam nanti. Nanti ada surat Paulus, itu kan lain lagi persoalannya. Masa semuanya itu dibaca? Logika dari mana? Coba Anda renungkan. Renungkan sendiri aja. Baik dari Kejadian sampai Wahyu. Anda jadikan satu. Anda baca keseluruhannya. Apakah menyangkut ini semua? Kan tidak. Makanya kita pilih-pilih ayat yang mana yang mendukung dari kesaksian ini. Itu saja. Kalau yang tidak mendukung di dalam kesaksian ini, masa kita copot lagi ayat, misalnya ayat Matius. Sementara ayat Matius tidak ada korelasinya dengan pengakuan ini. Kan nggak mungkin. Inilah yang saya katakan Anda berusaha. Sekali lagi Anda berusaha untuk berasumsi, untuk mencari pembenaran dengan ayat-ayat yang lain.
Sementara ayat-ayat yang lain tidak ada korelasinya. Anda paham tidak? Kalau tidak ada korelasinya, ngapain kita baca? Bisa dipahami? Oke? Jadi kalau tidak ada korelasinya, dengan ayat yang ini, yang notabene-nya mengarah kepada pengakuan Tuhan adalah, Bapa adalah satu-satunya Allah, dan Yesus adalah utusannya, yang mengetahui keberadaan Allah ataupun eksistensi Allah adalah utusannya. Karena dia berkorelasi, berbicara, berhubungan langsung ataupun tidak langsung melalui perantara malaikatnya. Inilah yang saya katakan, kalau ibu berusaha menampilkan kitab setebal ini bagaimana? Nggak mungkin ibu, berpikir yang jernih. Ya Ibu Uti ya, berpikirlah secara logis dengan jernih pemikirannya. Jadi carilah ayat-ayat yang kira-kira mendukung ayat ini, yang ada kaitannya, ada korelasinya. Kalau tidak ada korelasinya, ngapain ibu buka-buka? Ngapain ibu baca-baca? Kalau tidak ada korelasinya dengan pengakuan orang Yesus mengenai tentang keberadaan Tuhannya atau Bapaknya sebagai Allah satu-satunya. Oke Bu ya, dipahami. Makasih. Baik, waktu sudah habis. Saya ngelamun nih. Mohon maaf sebelumnya. Baik, ini untuk kesempatan terakhir, yaitu untuk statement dan juga memberikan jawaban sebelum dilanjut dengan closing statement. Sekarang waktunya Bu Uti. Bu Uti, masih bersama saya? Masih? Baik, waktu dan tempat saya persilakan. Waktu saya akan jalankan ketika Bu Uti berbicara. Silakan. Ya, Pak Dhani tidak menjawab pertanyaan saya, sama sekali tidak menjawab. Pak Dhani tidak bisa menjawab Rasul mana yang memberikan hidup yang kekal. Dan satu lagi yang tidak diketahui oleh Pak Dhani, maksud dari hidup yang kekal itu artinya membawa orang ke sorga, Pak. Itu bahasa Alkitab. Hidup yang kekal itu maksudnya bukan hidup dari sini sampai sekarang nggak mati-mati. Itu bukan begitu, Pak. Kalau orang masuk neraka itu dibilang binasa. Orang masuk sorga itu dibilang hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu masuk sorga, berkuasa memasukkan Bapak ke sorga dan berkuasa melempar Bapak ke neraka, gitu loh. Bapak mengatakan bahwa semua orang itu dia ada dalam rohnya itu sudah ada sebelumnya. Maaf Pak, ini maksudnya bukan begitu. Yesus itu sudah ada dalam keberadaannya, jelas ditulis di situ, dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa sebelum dia datang sebagai utusan. Itu maksudnya, bukan rohnya yang sudah disiapkan sebelum dia jadi manusia, ya. Itu ayatnya konteksnya seperti itu. Lalu yang artinya kekekalan itu, ya Yesus memberikan hidup yang kekal karena apa? Karena dia berasal dari yang kekal itu. Dialah itu satu-satunya yang nggak mati sampai sekarang, Pak. Dia naik ke sorga dan dialah satu-satunya mayatnya yang tidak ada di perut bumi ini, oke? Karena dia kekal, makanya dia bisa memberikan hidup yang kekal. Karena dia berasal dari sorga, makanya dia bisa memberikan sorga itu buat manusia. Dan dialah yang memberikan hidup yang kekal, memberikan sorga itu buat umat manusia. Lalu Bapak mengatakan saya berasumsi dengan mengatakan Alkitab setebal itu. Yang saya maksud adalah pelajaran dari kitab Yohanes. Yohanes itu punya beberapa ayatnya sampai kalau nggak salah sampai 20 pasal gitu loh Pak. 20 atau berapa tuh Yohanes ya. Yohanes itu sampai berapa pasal. Dan Bapak perlu ketahui ya Pak, pasal Yohanes ini ya pasal 21. Yohanes inilah satu-satunya rasul yang benar-benar militan yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia bahkan dipenjara karena itu, Pak. Dia dipenjara karena mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagaimana mungkin Bapak mengatakan dia yang dipenjara sampai dipenjara karena mengatakan Yesus adalah Tuhan, lalu di dalam kitabnya Bapak mengatakan bahwa Yohanes itu bersahadat. Yohanes mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan dan Yesus bersahadat. Ini kan yang nggak bicara konteks, Bapak yang nggak bicara konteks gitu loh. Bagaimana mungkin bisa begitu? Dia sampai martir di penjara karena mengaku bahwa menyatakan Yesus adalah Tuhan. Tahu-taunya Bapak bilang di dalam kitabnya, di dalam tulisannya, Bapak mengatakan Yesus malah bersahadat, Yesus malah punya Tuhan. Itu kan nggak masuk akal, Pak. Oke? Nah, yang perlu Bapak tahu lagi adalah di dalam satu kitab itu, Alkitab itu semuanya, Pak, Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yahya itu cuma satu visi misinya satu,
menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Inilah maksud penulisan dari keempat Injil itu. Matius menuliskan Yesus adalah Tuhan dengan caranya sendiri, Lukas menuliskan dengan caranya sendiri, Markus menuliskan dengan caranya sendiri, Yohanes menuliskan dengan caranya sendiri. Yohanes membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, yaitu dengan mencatat semua perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Yesus dan pengakuan-pengakuan Yesus. Dan Yohanes yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri yang datang menjadi manusia, dan ketika dia menjadi manusia dia disebut utusan. Dia pemberi hidup yang kekal, Pak. Ya. Walaupun dia utusan, dialah pemberi hidup yang kekal. Dia menerima kuasa dari Bapaknya, tetapi jelas Yohanes yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Yesus menulis seperti itu. Bapa pemberi kuasa dan Yesus yang menerima kuasa itu adalah satu. Itu Pak inti pengajarannya. Jadi sama sekali tidak ada alasan Bapak untuk mengatakan bahwa Yesus bersahadat dan dia hanya mengaku utusan. Karena utusan di dalam Alkitab itu Pak, ini utusan itu sebetulnya di dalam Roma 8 ayat 3. Utusan itu artinya daging, tubuh, jasmani Yesus ketika dia datang menjadi manusia, itu disebut utusan Pak. Itu dia. Ya, di Roma 8 ayat 3. Ya, Roma 8 ayat 3 nih saya kasih tahu Pak. Itu dia maksud utusan. Ya, Roma 8. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Ya, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Nah itu dia daging tubuh jasmani Yesus itu yang jadi manusia itu untuk penebusan dosa itulah yang disebut utusan. Terima kasih untuk Ibu Uti. Waktu telah habis, sekarang waktunya closing statement. 5 menit terakhir untuk Pak Dhani. Silakan Pak Dhani untuk closing statement. Waktu dan tempat saya jalankan ketika Pak Dhani berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Ibu Uti, itulah nalar yang ngambang, yang bias, yang penuh dengan kebingungan. Kenapa saya katakan kebingungan? Dia menyatakan kekekalan saja, itu dia sudah bias. Dia katakan memberikan berarti Yesus yang memberikan kehidupan yang kekal. Sementara Ibu Uti tadi menyampaikan bahwasannya Yesus tidak mati. Nah, yang kekal ini siapa? Apakah Yesus yang memberikan kekekalan atau dia yang mendapatkan kekekalan? Ini kan bias ini. Nalar dari mana? Coba Anda renungkan. Nalarnya dari mana? Katakan Yesus memberikan kehidupan kekal. Anda katakan kekal itu adalah surga. Nah, kalau masalah kekal itu kalau diartikan surga, berarti Nabi Muhammad juga sudah pasti itu. Makanya diberilah caranya bagaimana untuk mendapatkan pilihan. Manusia itu diberi pilihan. Sekali lagi, manusia itu diberi kebebasan di dalam memilih. Milih ke kanan atau ke kiri. Surga atau neraka. Cuma 2 pilihan manusia. Kalau Anda ingin neraka, silakan berbuat jahat, kata Rasulullah. Silakan Anda berdusta. Karena kedustaan itu membawa kita kepada kejahatan. Kedustaan membawa kita menuju kejahatan. Kejahatan menuju kita kepada neraka. Oke? Kejujuran, kata Rasulullah, akan membawa kebaikan. Sekali lagi, kejujuran akan membawa kita kepada kebaikan. Kebaikan akan membawa, membimbing kita kepada surganya Allah. Jadi kalau Ibu Uti aja kebingungan, makna kekal aja diberikan kepada umatnya Nabi Yesus, itu tidak terbukti. Kemudian Ibu Uti mengatakan lagi kekal itu Yesus tidak mati. Nah, ini kan kontradiktif ini pernyataan Ibu Uti sendiri. Ini yang saya katakan kontradiktif di dalam berpikir, bernalar. Kenapa sampai pola pikir Ibu Uti ini nalarnya tidak jalan?
Ya dikarenakan tadi dipenuhi oleh, ya mohon maaf, kalau di dalam Islam itu mengatakan dipenuhi oleh pemikiran-pemikiran iblis. Kenapa dikatakan pemikiran iblis? Karena banyak kedustaan dan kebohongan. Kalau kita sudah berdusta, berbohong untuk mencari pembenaran, nah disinilah timbul kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Kejahatan-kejahatan itu ya yang akan membawa kita ke neraka. Karena berawal dari kedustaan. Kalau kita jujur, insya Allah kita akan tahu mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Yang penting kita utamakan dulu kejujuran kita. Makanya saya membaca Alkitab ini sangat sinkron dengan ajaran Islam. Kalau yang dikatakan oleh ucapan Yesus, tapi kalau ada ucapan yang lain daripada Yesus, itu sangat bentrok itu. Karena sudah dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran manusia. Jangan kita katakan, oh ini ada Roh Kudus di dalam diri kita. Ya semuanya manusia itu ada roh. Kalau tidak ada roh, ya mati. Ya kan? Kalau roh sudah berpisah dari jasad, itu mati. Makanya kenapa dikatakan utusan? Roh yang kita di Lauhul Mahfuz, di saat sudah dijadikan manusia yang memiliki daging yang Anda katakan tadi, kan tidak semua daging itu yang diutus oleh Tuhan kepada manusia, itu menjadi rasul. Kan pilihan. Oke, jadi roh yang Sang Pencipta utus melalui dagingnya tadi timbul karena ada kelahiran. Termasuk Nabi Muhammad juga melalui kelahiran. Termasuk Nabi Isa ataupun Yesus juga melalui kelahiran. Oke, itulah kelahiran, itulah yang menciptakan adanya jasad. Beda dengan Nabi Adam. Nabi Adam jasadnya dikumpulkan oleh para malaikat. Baru ditiup. Terima kasih untuk Pak Dhani. Waktu 5 menit telah digunakan dengan baik. Silakan untuk closing statement Bu Uti Watimena. Ya, terima kasih. Waktu Terima saya kasih ya. Saya akan jalankan ketika Bu Watimena berbicara. Silakan Bu Uti. Ya, maaf Pak Dhani, ya di hidup yang kekal Bapak boleh baca sendiri di dalam kitab kami, itu artinya masuk surga Pak. Ya, saya kasih ayatnya, Bapak buka sendiri ya. Di dalam Korintus 1 ayat 17 ya. Lalu Korintus 4 ayat 18 itu artinya adalah hidup yang kekal, itu artinya masuk surga Pak. Dan Yesus berkuasa memberikan hidup yang kekal itu, berkuasa memasukkan orang ke surga atau ke neraka ya. Jadi kalau ketika Bapak mengatakan saya berasumsi, maaf, saya bicara tentang Alkitab ya, saya mengangkat semua Alkitab. Saya kasih tadi ayatnya di dalam Yohanes 10 ayat 28 itu bahwa Yesuslah memberikan hidup yang kekal itu. Dialah yang berkuasa memasukkan kami ke surga. Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 14, dan aku akan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Itu dia, Yesus menyediakan tempat bagi kami. Yesus yang utusan itu, dia sudah kembali lagi ke surga dan mengatakan bahwa dia menyediakan tempat kami di sorga, Pak. Itu dia. Jadi Bapak yang beretorika dan berasumsi. Lalu Bapak mengatakan bahwa Muhammad memberikan jaminan keselamatan. Oh maaf Pak, itu hanya perkataan Bapak sendiri. Karena Muhammad sendiri mengatakan bahwa dia tidak tahu, sampai Aisyah sendiri mengatakan saya tidak tahu apakah kamu selamat atau tidak gitu loh. Dan Muhammad sendiri sampai sekarang Bapak masih mendoakan dia untuk selamat, untuk diselamatkan. Jadi pernyataan Bapak itu enggak benar ketika Bapak mengatakan bahwa Muhammad sendiri memberikan jaminan hidup yang kekal. Lalu Bapak mengatakan saya dusta atau bohong. Oh maaf Pak, semuanya saya bicarakan ini berdasarkan Alkitab. Saya bicara sesuai konteks, saya bicara sesuai ayat per ayat, dan saya tahu visi misi dari penulisan kitab Yohanes ini. Itu yang Bapak tidak tahu. Yohanes inilah yang mengatakan bahwa Yesus itu yang utusan itu adalah Allah sendiri. Firman itu telah menjadi manusia gitu loh. Lalu Yohanes itu sendiri dia dipenjara karena menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu Bapak dengan asumsi Bapak sendiri mengatakan bahwa Yohanes juga menulis bahwa Yesus sendiri bersahadat gitu loh. Itu kan ngawur, itu pemikiran yang ngawur gitu loh. Sampai dia harus mati, sampai dia harus dipenjara gara-gara mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu Bapak mengatakan bahwa di tulisan Yohanes ini
Yohanes malah menyangkal itu gitu loh. Lalu Bapak mengatakan juga bahwa utusan itu, utusan di dalam daging, maaf Pak, itu memang begitulah ya. Ketika dia datang menjadi manusia, dia disebut utusan, utusan dalam daging. Daging tubuh jasmani yang mati di kayu salib yang untuk penebusan dosa itu, itulah yang disebut utusan. Jadi sebetulnya Bapak aja yang nggak tahu gitu loh, bukan saya yang ngawur, tapi Bapak yang nggak tahu, Bapak yang nggak ngerti, lalu berasumsi sendiri dan menolak semua keterangan saya ini. Bapak yang menolak semua keterangan saya. Lalu Bapak mengatakan bahwa Yesus itu berasal dari Roh Kudus dan Roh itu punya semua orang. Apa itu juga yang Bapak tidak tahu ya. Roh dalam Yesus itu adalah Allah sendiri karena Allah kami itu roh. Sedangkan Tuhan Bapak itu zat, beda Pak. Dan Allah kami itu yang roh itu adalah rohnya Yesus sendiri. Sedangkan umat manusia yang lain ini bukan roh Allah itu, bukan, tetapi buatan Allah. Roh yang diciptakan, yang dihembuskan, yang dibuat dari Allah itu. Sedangkan rohnya Yesus itu adalah Allah sendiri, karena Allah kami itu roh, Pak. Jadi Bapak tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan kami itu adalah Tuhan Bapak juga. Oh tidak, Pak. Beda esensi. Tuhannya Bapak itu zat, Tuhan kami itu roh. Kolose 1 dikatakan bahwa di dalam dialah telah diciptakan segala yang hidup. Segala ya di dalam Kolose itu jelas ya. Karena apa? Karena Allah itu diam di dalam diri Yesus ya. Kolose 1 ayat 15 di situ dikatakan ya. Ya, jelas dikatakan di situ. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dikatakan Dia adalah terlebih dahulu dari segala yang telah diciptakan ya. Segala sesuatu. Ia adalah kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang yang mati sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam dalam dirinya. Nah itu dia Pak. Karena roh Allah itu diam di dalam diri Yesus, maka Yesus itulah pencipta segala sesuatu. Karena Tuhan kami itu roh Pak, gitu loh. Jadi kesimpulannya sebagai penutup di sini adalah bahwa di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu sama sekali tidak bicara tentang kesulitan. Terima kasih untuk Ibu Uti, waktunya sudah selesai. Untuk yang benar siapa, yang salah siapa, kita kembalikan Closing statement saya nggak ada. Sudah tadi urusan sudah selesai. Jadi sedikit aja saya tambahkan. Jadi kalau yang dikatakan Roma segala macam itu bukan perkataan Yesus, bukan perkataan Yesus. Pak Dani, ya, kalau mau lanjutkan lagi. Kalau mau nanti ada sesi baru. Bu Uti, Pak Dani bisa masih bersama saya. Waktu sudah habis, kita close dulu. Untuk rekan-rekan sekalian, untuk channel-channel Menara Siar, saya ucapkan terima kasih. Untuk netizen yang sudah stay dengan kita, saya ucapkan terima kasih. Tema sudah kelar dan dialog juga sudah kelar. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya dan saya tutup dengan ucapan alhamdulillah dan ucapan terakhir yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sesi bebas. Silakan untuk Bu Uti dan juga Pak Dani kalau ingin menambahkan. Oke, sudah. Jadi sebelum ini ya, sebelum lebih lanjut lagi, kita ingat salaman dulu. Kalau salaman dulu biar enak antara satu dengan yang lain, biar nggak ada ini ya, biar nggak ada dendam di antara kita, biar nggak ada mukiti di antara kita ya. Silakan monggo untuk saling. Jadi apa yang saya katakan tadi antara ucapan Yesus dengan pemikiran penulis, apakah Roma, Korintus, Filipus, itu bukan ucapan Yesus, itu yang jadi persoalan. Karena sudah dimasuki oleh pemikiran Pak Dani, itulah yang menyebabkan manusia menjadi sesat. Pak Dani, kalau Bapak mengatakan itu bukan perkataan Yesus karena ditulis oleh murid-muridnya, apa bedanya Pak dengan kitab Bapak? Mana perkataan Allah itu langsung, nggak ada kan? Diomongkan oleh Muhammad, ditulis oleh orang-orang. Nggak ada bedanya Pak, tak ada bedanya. Jadi Bapak nggak bisa bilang di kitab kami itu bukan perkataan Tuhan, lalu di kitab Bapak perkataan Tuhan, karena sama-sama duanya.
Itu justru malah ada 3 tingkat. Allah ini kepada Jibril lalu kepada Muhammad lalu membicarakannya kepada orang-orang, lalu ditulis di lempeng-lempeng batu, lempeng-lempeng Oke, kayu. Bu, benar Bu. Jadi begini. Jadi jangan standar ganda, Pak. Tidak boleh standar Iya. ganda. Jadi Standar di ganda. dalam Islam Al-Qur'an itu kan dari Allah diturunkan kepada dikirim oleh Allah kepada Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad. Jelas satu orang aja yang menuliskannya, yang menyatakannya, maksud saya. Kalau di dalam Alkitab Anda, ucapan Yesus itu tidak sinkron dengan ucapan yang lain. Kalau dalam Al-Quran, dengar dulu, kalau Al-Quran itu ucapan Rasulullah juga ada. Makanya Rasulullah mendapatkan wahyu dari Jibril, langsung diucapkannya kepada manusia. Langsung, nggak ada perantara yang lain lagi. Kecuali Rasul itu yang menyampaikan kepada sahabatnya untuk ditulis. Semua Al-Quran itu, sekali lagi Ibu ya, semua Al-Quran itu melalui perantaraan lidahnya Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya. Bisa dipahami, Bu? Enggak beda, nah, itulah Pak, dikatakan kami, Al-Quran. Kenapa Bapak standar ganda? Kenapa sih? Emang bedanya di tempat kami, nih, Allah mengirim kepada Jibril ya. Jibril langsung ke Muhammad. Muhammad langsung ke kerabat-kerabatnya. Surat Al-Fatihah itu berapa surat itu. Lah bedanya di tempat kami apa? Justru, Pak, kesaksian banyak orang dibanding itu lebih valid dibanding dengan kesaksian cuma satu orang. Yang bilang Yesus itu adalah Tuhan adalah begitu banyak, yaitu murid-muridnya. Murid-muridnya yang banyak-banyak itu menulis bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu Muhammad yang sendiri mengatakan bahwa yang banyak dengar dulu, Bu. Bu ya. Muhammad mengatakan Yesus bukan Tuhan, satu-satunya yang mengatakan seperti itu. Nah, itu kalau dia. Kesaksian siapa yang valid? Ya, nah, Al-Quran itu cuma satu, Ibu Uti. Al-Quran cuma satu. Sedangkan Alkitab itu ditulis oleh 40 orang juru tulis yang berbeda dengan ribuan tahun. Jadi validitasnya beda. Kalau Al-Quran itu cukup dari satu sumber saja. Itu Nabi Muhammad itu sumber manusianya. Tetapi Alkitab itu kan 40 orang juru tulis di situ. Belum lagi kitab Perjanjian Lama yang 7 kitab yang diulang-ulang itu, yang dihilangkan Alkitab Katolik. Yang sudah 7 kitab yang dibuang, tidak terdapat di dalam kitab Protestan, itu beda lagi. Nah, sekarang saya mau nanya ya, kalau ketika ada orang bilang, ini siapa sih yang mencuri gitu kan? Nah, yang melihat itu ada 10 orang gitu kan? 10 orang itu saya saksinya, saya di tempat TKP, saya lihat dia mencuri, ada 10 orang. Nah, lalu ada satu saksi bilang, oh dia mencuri, tapi kamu di mana saksi yang satu itu? Saksi yang satu tuh di luar sana, dia nggak lihat, dia nggak ada di TKP, lalu dia bilang dia bilang oh ya dia tuh mencuri gitu. Kesaksian mana yang dia pakai? Kesaksian dari orang Tuhan, di TKP. Tan. Dia kan dapat dari Tuhan, Tan. Kesaksian dari TKP atau kesaksian orang yang dari sono yang nggak ada di TKP, yang nggak tahu juntrungannya, cuma satu orang pula. Kesaksian kitab suci disamain sama kesaksian maling sih, gimana analoginya nggak tahu Kalau gitu sebentar Bu. Jawab aja, kesaksian mana lebih? Sebentar dulu. Mohon izin, boleh. Ya, saya juga. Mohon izin, boleh saya jawab Ibu Uti. Salam kenal Bu Uti. Ya, saya izin juga. Udah malam. Kan udah selesai debatnya. Baru mau malam mingguan. Sayang. Udah selesai debatnya. Sayang mau bobo. Bu Uti, mohon izin, boleh saya jawab tadi Bu Uti. Saya Sumarlin Bu Uti. Siapa deh putih pakai baju ini, foto orang ya? Foto orang ya? Iya, foto orang itu wajah asli saya Bu Uti. Rifa lagi ngapain, Rifa? Coba lihat lagi Rifa muka. Salam kenal Bu Uti. Tan, kenalan itu. Ada yang mau kenalan sama Tante? Salam kenal Bu Uti. Ya, saya Sumarlin Bu Uti. Ya, silakan. Iya, saya ingin jawab tadi pertanyaannya analoginya Bu Uti tadi kaitannya dengan saksi-saksi itu. Yang menjadi masalah sekarang Bu Uti, para ahli Bible sepakat bahwa yang nulis Bible itu bukan murid Yesus, itu masalahnya. Beda dengan kami. Itu masalahnya Bu Uti. Kaget ya, aku. Itu. Bukan saya yang bilang Bu Uti ya, para ahli Bible yang bilang. Ahli Bible. Sarjana-sarjana Bible sendiri Bu Uti.
Dan kalau memang demikian, berarti kalau Ibu Uti menyangkal, berarti Ibu Uti bisa menyediakan kami mata rantai pemberitaan kaitannya dengan itu. Misalnya si muridnya si yang satu menulisnya kepada siapa, terus mengijazahkannya kepada siapa. Nah, itu kalau dalam Islam namanya sanad, Bu Uti. Iya, nih tak kasih tahu nih. Justru nih, kamu pernah nonton film itu nggak? Film di Indo permainan di Indosiar nggak? Yang di dalam kotak itu, ya. Membayangkan. Biarkan Buti bicara dulu, biarkan Buti bicara. Yang pertama sanadnya, ya sudahlah udah malam, aku males. Ya, begini Bu Uti. Saya jelaskan dikit Bu Uti ya. Boleh kawan-kawan, kita menyatakan daripada Ibu Uti mengatakan bahwasannya Nabi kan tidak ada saksi. Faktanya, para sahabat mengakui. Mengakui Allah Tuhannya, Muhammad Nabinya. Sehingga di Jazirah Arab seluruhnya mengakui. Itu fakta. Ya, mengakui sama saksi beda. Itu fakta. Ya ilallah. Saksi itu fakta. sama ngaku Sementara beda. Israel menolak kehadiran Yesus. Gimana? Ini fakta. Ngaku saksi sama. Seluruh kaum Arab, seluruhnya. Mau tidur. Ya silakan. Tidak ada buktinya, bahkan menolak. Iya, nanti mungkin Bu. Ya, debat salah lagi satu nanti. sanad. Nanti tunggu Tante. Tunggu Tante. Aku mau ngomong. Nanti sama Abang ini kan baru kenal sama Tante Uti. Dia baru istilahnya baru masuk di Zoom. Jadi kenalan nanti bikin tema sama Tante Uti. Angkat tema. Lanjutin yang tadi. Lanjutin tadi. Apakah Muhammad itu Rasul mana yang asli, yang Rasul mana Nah itu judulnya. Besok kapan? Atau gini aja, saya nggak berdebat, saya berdiskusi aja kalau saya. Mana tahu Ibu Uti yang benar gitu kalau saya. Terakhir ini Bu Uti dari saya nih mungkin. Jadi mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan aja. Kira-kira buku mana lah yang lebih valid? Dari satu orang atau dari 40 juru tulis yang ditulis pada masa yang berbeda-beda selama ribuan tahun, itu kira-kira lebih mana? Banyakan mana ya? Yang mana bisa saksi mana yang bisa dibilang valid? Enggak ada saksi, saksinya yang banyak. Ya, berarti gini Bu Uti, kalau memang ada saksi di pengadilan kan untuk menyatakan satu perkara itu dibutuhkan minimal 2 saksi. Nggak bisa bilang dia mencuri lalu dia mencuri gitu. Nggak bisa asal dia mencuri. Harus ada saksi minimal 2. Apalagi Alkitab yang menyaksikan itu penulisnya itu pelakunya ya. Dia menyatakan diri ribuan pun ada bersama. Ya berarti di pertemuan selanjutnya Ibu Uti nanti bisa menyediakan kita sanadnya ya. Misalnya dari Yesus, dari muridnya, terus ke muridnya lagi sampai ke kita saat ini. Bisa nanti Ibu Uti sediakan. Itu sama aja Bu Uti nemu koran di pinggir jalan, kita nggak tahu siapa penulisnya, terus bilang ini ditulis murid ini, murid itu. Semua orang bisa ngomong kayak gitu kalau jadinya kalau Bu analoginya. Kalau nggak pakai sanad berarti sama aja dengan saksi kita nggak tahu siapa, saksinya asal ngomong kita langsung bilang benar. Itu kan repot jadinya Bu Uti. Jadi artikel. Saya itu apa bedanya kalau saya nemu Bible dengan nemu potongan koran di pinggir jalan? Kalau potongan koran di pinggir jalan masih mending, saya bisa tahu siapa penulisnya, siapa penerbitnya. Sanad itu gosip dari A ke B ke C ke D ke E, itu turun ke murun itu gosip. Ilmu yang informasi yang pertama sampai terakhir itu sudah tidak bisa dianggap kevalitasannya. Sekarang Bu Uti punya saksi enggak di abad pertama yang ketemu Yesus yang menulis, itu kan repot. Itu penulisnya adalah orang-orang murid-muridnya sendiri. Ya nanti dibuktikan kalau gitu di pertemuan selanjutnya. Ya nanti aja. Kita tagih Bu Uti ya, Sekarang kalian siapkan bukti.
siapkan bukti mana pengutusan Muhammad, siapa saksi Muhammad diutus sebagai rasul. Harus ada pernyataan, ya. Siapa saksi di luar pengakuan, Kalau cuma ngaku-ngaku, itu namanya imani doang. Akan saya siapkan Bu Uti, tapi kita gini Bu Uti, biar adil Bu Uti siapkan juga, saya siapkan juga gitu. Oke Bu Uti, terima kasih banyak Bu Uti. Mantap, ayo. Terima kasih banyak Bu Uti, ya bye. Maju terus Bu Uti. Ada, telat lu. Mohon maaf sebelumnya untuk Ikhwan Fillah, dulur-dulur di sini minta kritikan buat saya sebagai seorang moderator. Kalau ada salah saya mohon maaf sebelumnya. Barakallahu fikum Mas Baim. Sudah muda, ganteng lagi, baik hati. Barakallah. Kang Boim saran saja, usahakan kita itu kalau closing statement terakhir kan. Itu aja Kang. Benar. Itu strategi Kang. Benar. Ini aku balik ke sini ya. Uti, sebentar saya pengen ngobrol Uti. Kapan ada ngobrol waktu sama saya yuk? Niatin kita. Ngobrolnya nggak pakai itu, nggak pakai ngopi. Serius, saya serius pengen ngobrol sama Uti bener. Beli kopi, itu mah wakuncar atuh Neng. Iya. Bener serius pengen ngobrol saya. Apa yang diobrolin? Banyak lah materi yang Uti bahas itu perlu diobrolin secara matang itu. Uti dari dulu masih itu aja dibahas, sudah saya jelasin juga, makanya perlu betul waktu itu. Kapan silakan ya, kita cuman ya orang kalian jangan gini lah, maksud saya tidak semua apa yang bisa didebatkan. Kalau kita menasehati dalam perdebatan di muka umum itu pasti itu artinya menghinakan. Ya, kalau saya nggak senang dengan itu, jadi kalau ingin menyiarkan Islam itu ya menyiar agama itu ya baik Uti atau saya itu harusnya jangan terlalu open gitu. Ada waktunya lah. Uti ngambil secara melulu pengen di open inti. Ya, karena bisa jadi itu akan keluar ego. Apa sih maksud lo? Kalau kita apa sih maksud lo? Gini serius saya nggak mau ngerti. Maksud saya yang di sini adalah ingin supaya pemahaman kita itu tidak apa ya? Karena saya sering mendengar Uti tidak berdasar dan saya mampu untuk menjelaskan itu. Tapi tentunya dengan obrolan yang nyantai gitu loh Ti. Aduh udah santai kok. Ya kan biasa orangnya teriak-teriak. Iya tapi teriak udah biasa. Saya nggak kenal aja, saya kan teriak-teriak biasanya. Iya, saya ngerti. Tapi kan ada waktunya lah, Uti juga mungkin